Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari golongan A kelompok 1. Saya sendiri Dwi Desi Romadania, NIM G421800143. Kami akan menjelaskan mengenai infografis yang telah kami buat dengan judul Coronavirus atau COVID-19. Telah kita ketahui, virus corona ini telah menyebar kemana-mana, termasuk ke seluruh wilayah hingga ke lintas benua. Kami akan menjelaskan mengenai apa sih corona itu, kemudian bagaimana gejala corona, kemudian bagaimana penyebarannya, serta pencegahan supaya kita terhindar dari virus corona. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari virus corona. Apa sih virus corona itu? Virus corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus jenis baru yang akan menyerang kepada sistem pernafasan. Saya Puja Nur Wahidah, NIM G4218082. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala umum pasien COVID-19. Di mana kondisi suhu tubuh kita melebihi dari 38 derajat Celcius. Kondisi tersebut terjadi karena reaksi sistem imun dalam melawan infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit yang dapat menyebabkan suatu penyakit. Perkenalkan, nama saya Alvin Oleh Mazisa, NIM G4218021. Saya akan menjelaskan tentang gejala umum coronavirus 19. Yang kedua, batuk. Pada infeksi virus corona tidak seperti batuk umum atau kebanyakan. Kebanyakan batuk umum menimbulkan rasa geli di tenggorokan dan bikin penderitanya berdehem atau ingin mengeluarkan dahak. Tidak demikian dengan batuk COVID-19. Batuk infeksi coronavirus berupa batuk kering yang terasa sampai ke dada. Batuknya terasa menyesakkan karena berawal dari tulang dada dan sternum. Selain batuk kering, Anda juga dapat merasakan ada peradangan atau iritasi di saluran pernapasan bronkial. Selanjutnya yang ketiga, sesak nafas. Sesak nafas merupakan gejala yang serius pada infeksi virus corona. Gejala sesak nafas pada infeksi virus corona bisa disertai atau tanpa batuk. Terlebih jika penderita sesak nafas mengalami sesak nafas disertai nyeri di bagian dada, bibir, atau wajah kebiruan, bingung, lesu, sampai tidak sadarkan diri, hal itu bisa jadi tanda darurat untuk coronavirus 19. Saya Lili Setionisi. Di sini saya dan Wiwin Heliati akan menjelaskan tentang penyebab penularan COVID-19. Yang pertama itu menghirup percikan air ludah atau droplet yang dikeluarkan oleh mulut si penderita COVID-19. Droplet sendiri yaitu merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang mengandung kuman penyakit yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati jarak tertentu, biasanya 1 meter. Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun, partikel droplet cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, orang yang sedang sakit diwajibkan untuk menggunakan masker agar mencegah penyebaran droplet. Untuk penularan melalui makanan, sampai saat ini belum ada bukti ilmiahnya. Saya Wiwin Helianti dari kelompok 1 NIM G421800126 akan menjelaskan penyebab penularan dari virus corona, yaitu poin kedua, memegang mulut, hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Di sini yang dimaksud yaitu virus corona penyebaran paling tinggi melalui droplet atau air liur yang mengeluarkan virus.
Molekul virus itu terbang atau keluar dari bersin atau batuk orang yang terkena virus corona dan bisa masuk ke tubuh dengan menghirup udara. Selain dari droplet, penularan virus juga dapat melalui tangan, sebab tangan merupakan bagian tubuh yang paling kotor dan berhubungan langsung dengan benda. Virus atau bakteri memang bisa masuk lewat pori-pori kulit, tapi kesempatannya kecil. Paling besar kesempatannya virus tersebut masuk dari mulut dan udara yang dihirup. Yang poin ketiga yaitu kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Nah, di sini yang poin ketiga ini juga lebih penting untuk menghindari COVID-19. Misalnya, menjaga jarak dengan kontak COVID-19 yaitu sebagai salah satu contoh droplet atau percikan ludah, percikan lendir pada saat orang sakit ini sedang bersin, sedang batuk, itu bisa menyebar merata pada radius sampai dengan 1,5 meter. Maka dari itu, jarak ini harus dipatuhi oleh orang-orang untuk mencegah penularan virus corona. Jarak itulah yang harus kita jaga lebih dari 1,5 meter, atau lebih gampang lagi adalah kurang lebih 2 meter. Inilah yang harus dipertahankan. Saya Ranisa Rahmayanti akan menjelaskan tentang pencegahan COVID-19. Yang pertama, sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun, sebab tangan merupakan salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Cuci tangan minimal 20 detik setelah menyentuh barang atau benda apapun. Yang kedua, siku digunakan untuk menutup mulut ketika batuk. Terapkan etika ketika saat kita batuk ataupun bersin menggunakan siku bagian dalam, karena pada saat kita batuk ataupun bersin akan memproduksikan cairan yang merupakan media penularan virus corona. Yang ketiga yaitu menjaga jarak aman dengan orang lain. Menjaga jarak sangat penting, di mana menjaga jarak sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai virus corona, sebab perpindahan virus corona melalui mulut ataupun hidung sangat cepat. Oleh karena itu, ada anjuran pencegahan untuk menjaga jarak antar manusia. Yang keempat yaitu menggunakan masker ketika sakit. Menggunakan masker dapat menjadi salah satu cara agar kita tidak mudah tertular atau menularkan penyakit tersebut. 5. Mengkonsumsi makanan sehat dan pola hidup sehat, karena dengan mengkonsumsi makanan sehat kita bisa mengoptimalkan kerja sistem imun kita untuk melawan virus. Dan selanjutnya yang keenam, usahakan tetap berada di rumah, sebisa mungkin tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting, agar kita sendiri tidak tertular virus dan juga untuk menghambat persebaran virus tersebut. Itulah penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.